Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini, saat ini? Jemaat semua, pastor, semuanya baik-baik? Seminggu ini baik-baik? Puji Tuhan. Meskipun kita pakai maskeran, kita bisa tersenyum lewat mata kita. Jadi coba dilihat samping kiri kanannya. Kasih senyum yang paling manis, senyum yang terbaik, senyum bawa damai. Oke, saat ini, kesempatan hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, saya menyapa jemaat yang online, baik di rumah maupun di jemaat satelit. Selamat beribadah. Hari ini kita akan banyak menyembah Tuhan. Karena seperti judulnya, tolong ditampilkan judulnya, tema kita hari ini. Turn your worries into a powerful hymn of a praise. Jadi mari kita serahkan semua kekhawatiran kita, mari kita sembah Tuhan. Kayak kita percaya bahwa dalam saat kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan juga bekerja untuk menyelesaikan hidup kita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan, untuk setiap kami dapat beribadah. Kami tahu bahwa ibadah yang benar itu akan membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kami. Saat kami membawa hati, tubuh, jiwa, dan pikiran kami ke hadapan Tuhan, kami percaya setiap pergumulan kami, setiap beban kami, setiap sukacita kami, itu semuanya bersatu dengan hati Tuhan. Sore malam hari ini Bapa, Engkau hadir di tempat ini, baik yang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya kuasa Tuhan yang sama tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Tempat ini diberkati, yang di rumah diberkati, yang di satelit diberkati, dan setiap orang yang menyaksikan ibadah ini boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersiapkan hati kami menjadi hati yang terbaik, menjadi tanah yang terbaik, untuk hadirat Tuhan itu boleh membajak hati kami, menghasilkan buah-buah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Somebody
Engkau kurios bagi kami. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Berdaulatlah sepenuh atas hidup kami malam hari ini, Tuhan. Silakan Engkau beracara, Tuhan. Lawat kami, Tuhan. Lawat kami. Kami butuh Engkau, Tuhan. Tuhan, cintamu yang hanya cintamu yang memampukan kami untuk melewati hidup ini bersama Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Engkau Tuhan kami yang layak kami hormati, yang layak kami sembah, yang layak kami sanjung. Yesus, Yesus, Yesus. Ya kasih, ya natakana musik, ya ratakana musik. Silakan Roh Kudus, Kau bekerja dengan leluasa. Jamah setiap hati kami. Jamah Tuhan. Ya Ya Yes, Engkau yang layak disembah. Engkau Adonai bagi kami, Tuhan. Engkau El Shaddai bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari kita sama-sama serukan nama Yesus. 3 kali. 2, 3. Yesus! 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 We worship you, Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Saudaraku, malam hari ini saya akan saksi tentang kekhawatiran, di mana pada saat saya dapat lagu ini itu 2 minggu yang lalu, pada waktu Pras menyampaikan bahwa tema pada malam hari ini adalah tentang kekhawatiran, itu lagu ini muncul gitu, ada di grup gitu. Kok saya renungkan kata-katanya ya, itu teksnya kok bagus sekali gitu ya. Apa yang Tuhan katakan itu
Tuhan sendiri yang melakukannya. Dan tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Saudaraku, pada saat beberapa tahun yang lalu, saya ini tiap hari itu, bahkan sampai hampir setiap hari itu, saya ini pusing gitu. Saya renung-renungkan kenapa ya kok setiap hari pusing. Terus ternyata saya ini khawatir, saudara. Khawatir. Tapi saya ini di hati saya ini ada keinginan gitu. Ada niat untuk menolong beberapa orang. Tolong ditayangkan yang slide ketiga. Saudara, apa yang saya tulis ini, itu Tuhan sampaikan tadi pagi. Kenapa arah panahnya kok ke bawah? Pada saat saya khawatir, saudara, itu saya digiring semakin terpuruk. Masuk ke dalam ambisi. Saya tiap minggu ke gereja, saudara. Ya pelayanan juga. Tapi saya ada kekhawatiran. Terus digiring masuk kepada ambisi. Meskipun saya rundingan sama suami, gimana ya kalau ini jalan keluarnya seperti ini? Apa benar itu dari Tuhan? Saya ngomongnya iya dari Tuhan. Ya. Habis itu, mari nih kalau enggak melangkah gimana gitu ya. Akhirnya saudara, saya melangkah. Tapi ternyata langkah yang saya ambil itu bukan dari Tuhan. Diawali dari kekhawatiran, saudara. Kekhawatiran masuk kepada ambisi, semakin turun. Ya, masuk kepada kehidupan yang terkutuk. Kok bisa? Ya, karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Minta tolong ditayangkan. Di situ dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, orang kalau hidupnya mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, pasti hatinya itu menjauh daripada Tuhan. Pasti itu. Meskipun kelihatannya datang ke gereja, meskipun kelihatannya melayani Tuhan. Buktinya saya, saudara. Ya, ayat yang ke-6. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Semak bulus ya saudara. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, ayat ini saya bertobat pada saat Tuhan kasih saya baca di dalam Markus 4 ayat 18 sampai ayat 19. Ini bicara tentang penabur benih, ya. Dan yang lain kan ada yang jatuh di tanah berbatu di jalanan. Nah, ini yang ketiga. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Yang di Yeremia tadi di semak bulus. Itulah yang mendengar firman itu. Selanjutnya 19. Lalu kekhawatiran dunia ini. Pada saat kata-kata kekhawatiran dunia ini. Itu muncul di hati saya. Dan tipu daya kekayaan. Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudaraku, meskipun kita datang ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kalau ada kekhawatiran, firman itu tidak bisa berbuah, bertumbuh.
tapi tidak berbuah. Kata-katanya, terhimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Saudara, saya cari-cari terjemahan lain, ternyata ini lebih pas dengan yang saya alami. Tolong di slide-nya tadi yang kedua. Di Alkitab mudah dibaca. Nah, Alkitab mudah dibaca. Berbunyi demikian. Orang lain sikapnya seperti benih yang jatuh di antara semak berduri. Mereka mendengarkan ajaran Elohim, tetapi mereka terus memikirkan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Saudara, kenapa saya waktu itu khawatir? Karena saya ada beberapa orang yang perlu ditolong dan butuh dana seperti itu. Sehingga jalan yang saya ambil itu salah. Ya, terus memikirkan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Dipikir terus, makanya saya pusing. Dan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini bagaimana supaya kaya. Dan masih banyak hal lain yang diinginkannya. Akhirnya ajaran itu terdesak oleh pikiran-pikiran itu dan tidak berbuah. Ya saudara, jadi mulai saat itu, begitu firman itu muncul di hati saya, Tuhan tolongi saya. Saya nggak mau khawatir lagi Tuhan, ayo Tuhan tolongi saya. Secara manusia saya nggak mampu, tolongi saya. Akhirnya saya bertobat saudara. Itu loh ya, saudara. Kalau hidup kita berserah kepada Tuhan, hidup kita itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita bisa bertobat juga karena anugerah Tuhan. Ya, kembali ke slide keempat. Nah, begitu saya bertobat saudara ya, terus muncul ayat ini. Ya, kan naik toh? Saya dibawa naik sama Tuhan. Maksudnya itu semakin dibawa mendekat kepada Tuhan. Saya dapat ayat Matius 6 ayat 33 ini lebih dari 20 kali. Tidak tahu dari firman yang saya baca, hamba Tuhan yang khotbah, atau apapun di grup WA atau apapun. Nah, terakhir itu kemarin hari Rabu saudara. Di grup pasukan itu tiba-tiba ada pasukan yang ngirim ayat ini gitu loh. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih yang ditambahkan? Ayat yang ke-31 kali ya, apa 32? Nah, semua itu yang akan ditambahkan tadi di ayat yang ke-32, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Tuhan kita tahu apa yang kita perlukan. Terus ayat yang ke-33. Ini akhirnya yang saya kejar. Bukan berarti saya tidak kerja. Bukan berarti saya tidak melakukan kegiatan rumah tangga. Tidak ya saudara. Tetap saya kerjakan itu. Tapi pada waktu-waktu yang ada, saya gunakan untuk mencari Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan tadi, ditambahkan kepadaku. Ya, ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dulu waktu saya khawatir, apa yang akan terjadi besok, dan seterusnya, itu tak pikiri. Akhirnya saya pusing setiap hari. Padahal firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lewati hari itu bersama dengan Tuhan. Tuhan menjadi penerobos kita. Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kita. Seperti firman-Nya tadi berkata, what you say, yes you will do. Apa yang kau katakan, ya
Engkau yang akan melakukannya. Ya, saudaraku, kembali ke slide yang keempat. Saya dibawa lebih lagi, saudaraku. Hari Rabu, tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Nak, setelah lagu itu terus saya dengarkan. Lihat di Mazmur 37. Tolong tampilkan Mazmur 37. Ya, Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Firman berkata ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percaya dan Dia akan bertindak. Sama ya dengan lagu tadi ya. Dia yang akan bertindak. Begitu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Dia yang akan bertindak. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau karena ada di tepi batang air, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Meskipun kesulitan ada di sekitar kita, dia tidak khawatir lagi. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Buah apa? Saudaraku, tadi malam saya tanya sama suami, Pak, saya sadar bahwa hidup ini harus melewati proses. Dan buah itu yang lihat adalah orang yang ada di sekitar kita. Pak, aku dhisik pakai bahasa Jawa ya. Dhisik suka khawatir, suka ngambil keputusan seenaknya sendiri. Kalau suami ngomong, ditentang. Sekarang gimana Pak? Ya sudah ada perubahan. Proses terus. Iya ya, iya proses terus. Ya saudaraku, seperti yang saya saksikan kemarin, minggu lalu. Kalau saya melihat sikap suami atau anak-anak, dulu langsung berespon. Reaksi spontan saya marah. Tapi dengan berjalannya waktu, begitu Tuhan kasih belas kasihan, minta belas kasihan. Dengan begitu mulai direm. Reaksi spontannya mulai direm. Yang tadinya suka marah. Dulu saudara, saya kalau marah, apa yang saya pegang, itu saya banting. Saya ngelihat papa saya. Papa saya kalau tengkar sama mama, apa yang dipegang dibanting. Nah itu nurun ke saya. Kasihan suami saya. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya mau diproses oleh Tuhan. Oleh sebab itu perubahan demi perubahan yang Tuhan proseskan dalam hidup saya itu semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi ayo sama-sama, kalau ada yang hari-hari ini pusing koreksi diri, apa yo? Apakah aku khawatir yo? Soalnya saya dulu seperti itu, bahkan denyut jantung saya itu tidak normal saudara. Tak pegang gini ya. Dedet berhenti, dedet berhenti, sampai saya lemas saudara. Akhirnya saya tiduran. Terus akhirnya dengan saya bertobat kembali normal saudara. Amin. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Sharing saya cukup sekian. Silakan dilanjut. Siapa yang gak pernah khawatir saudara? Saya kira semua manusia pernah khawatir. Tapi yang tidak boleh, kita hidup terus dalam kekhawatiran.
Karena Tuhan itu sudah menjamin hidup kita. Ini ada sebuah lagu yang ditulis dari Matius 7 ayat 7. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Mari kita naikkan bersama-sama. Tuhan firman, mintalah. Tuhan firman, carilah. Tuhan firman, ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sabarlah Tuhan, selalu terbuka pada yang minta tolong. Taatkan Tuhan, memberi yang jahat pada anaknya. Minta sabaran Tuhan, selalu terbuka pada yang minta tolong. Taatkan Tuhan, memberi yang jahat pada anaknya. Saya minta Matius 7 ayat 7 dikeluarkan dulu. Ini jaminan Tuhan untuk kita. Semua kita pernah takut, pernah khawatir. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Amin. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Terus, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman ini saya pegang, saudara. Saya akan saksi, saya tidak akan pernah lupa bagaimana tangan Tuhan menolong dalam kehidupan saya. Baik itu dalam keuangan, baik itu dalam kesehatan, itu melalui hidup saya atau anak-anak yang sakit. Beberapa tahun yang lalu, saat anak saya yang besar masuk universitas, yang nomor 2 masuk SMA, yang paling kecil masuk TKA. Waktu itu saya tidak mempunyai uang. Saya tahu satu firman dalam Filipi 4 ayat 6. Saya praktekkan, saudara. Tolong dikeluarkan lebih dulu. Tuhan tuh mau kita menjadi pelaku firman. Janganlah hendaknya kamu keluar atas keuangan yang saya butuhkan waktu itu. 3 hari saudara saya berdoa. Saya berdoa di dekat jendela. Saya hanya bisa memohon seperti kata firman tadi. Dan mengucap syukur, dan saya percaya. Sesudah itu dalam waktu 3 hari.
Mungkin orangnya ada di sini, salah satu yang membantu waktu itu. Anak saya yang TKA, tiba-tiba ada seseorang yang mau setor di bank. Tiba-tiba dalam hatinya ada yang ngomong, itu loh anak Eko mengiku perlu uang. Jadi dia nggak jadi setor, uang itu diberikan ke kami. Waktu itu saya bersuka cita dan saya berdoa, Tuhan tapi uang ini masih kurang. Anak yang paling kecil ini alami banyak mujizat. Dan tiba-tiba datanglah lagi orang satu, tiba-tiba ini Cik ada uang untuk masuk anakmu yang kecil. Itu saya alami itu. Yang kedua masuk SMA, saya dapat arisan. Yang ketiga tiba-tiba ada hamba Tuhan yang datang ke rumah. Anakmu mau kuliah ya? Sudah saya aja yang bayari. Itu pertolongan Tuhan yang tidak pernah saya sangka-sangka saudara. Hari ini apa kekhawatiran saudara? Apakah uang, masa depan? Serahkanlah kepada Tuhan. Seperti kata firman dalam Filipi 4 ayat 6 tadi. Jangan kamu khawatir, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan dengan ucapan syukur. Belajar mengucap syukur saudara, meskipun kita mungkin hari ini kita sering dunia ada hari yang hal-hal yang kita nggak mampu, tapi kita punya Tuhan yang dapat memampukan kita. Kadang ada hal-hal yang kita nggak rasanya nggak kuat, mengalami banyak persoalan, tapi percayalah adalah Tuhan, ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Yes. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Takkan Tuhan membalas tangan Tuhan selalu terbuka pada yang minta mempersembahkan satu pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku, mau mengasihi Engkau karena Kau Allah
pujian lama yang sangat berkesan. Terima kasih Tante Pun buat pujiannya. Saya percaya semua diberkati. Amin. Hari ini kita banyak mendengar tentang khawatir. Semua manusia punya kekhawatirannya masing-masing. Betul saudara? Bahkan sampai anak kecil pun punya khawatir. Khawatir ditinggal papanya, khawatir ditinggal mamanya, khawatir ndak ada temannya kalau waktu main. Sampai remaja, dewasa, sampai kita orang tua, sampai nanti kita akan kembali pulang ke rumah Bapa. Itu khawatir itu selalu ada. Betul saudara? Lalu apa yang membedakan? Orang yang satu bisa survive, bisa baik, tapi yang lain kok kenapa tidak? Ternyata jawabannya cuma di respon kita. Saat kita melihat masalah orang lain, kita bisa berkata, wah karena A, B, C, D. Kita bisa berasumsi yang banyak. Saat orang lain pun melihat kita, mereka punya asumsi yang mungkin sama dengan kita. Jadi kata orang hidup itu sawang sinawang, betul saudara. Jadi gak ada yang tahu. Hati kita hanya Tuhan yang tahu. Apa yang akan terjadi di depan kita, kita gak akan yang tahu. Hari ini kita sehat, mungkin besok bisa sakit. Kita baru ketemu teman yang satu, ternyata loh sudah dipanggil Tuhan. Banyak rahasia hidup ini yang kita terlalu sulit kalau dipikirin satu-satu. Kenapa ini bisa terjadi. Dan kalau kita berespon salah, itu yang akan rugi kita sendiri. Jadi firman Tuhan berkata, kekhawatiran itu tidak akan pernah bisa menambahkan sehasta saja dari jalan hidup kita. Nggak ada faedahnya. Berarti bahasanya harus diganti. Kita antara khawatir dengan memikirkan sesuatu, itu sepertinya kegiatannya sama. Tapi di hadapan Tuhan, itu sangat berbeda. Karena khawatir, itu artinya kita nggak percaya sama Tuhan. Tapi kalau kita berpikir tentang sesuatu, kita menyertakan Tuhan. Betul saudara? Kita punya masalah sendiri-sendiri. Tapi kalau kita khawatir, itu tidak akan membawa solusi yang baik. Beberapa hari yang lalu, ini baru saja terjadi. Minggu yang lalu saya bertugas melayani di jemaat satelit. Rencananya biasanya itu Sabtu malam saya berangkat dengan keluarga, kita nginap di rumah papa mertua, terus besok paginya saya berangkat melayani di gereja satelit. Tiba-tiba anak Yoel sakit. Jadi akhirnya saya sendirilah yang berangkat. Enggak Sabtu malam tapi Minggu subuh saya berangkat. Setelah berangkat melayani sampai pemuritan selesai jam 11, jam 12 saya pulang balik. Itu cuacanya panas sekali hari Minggu itu. Dan saya benar-benar kecapean. Sebelum sampai Serono itu saya itu minggir 2 kali karena saking ngantuknya dan capeknya. Saya toleh cari kopi ini di mana ya? Warung tidak ada yang buka karena puasa. Tiba-tiba di pom bensin Serono itu truk dan ada satu mobil Panther gitu, itu berhenti tanpa menyalakan lampu hazardnya. Dan saya lengah saudara. Akhirnya terjadilah, nutut saya nabrak ceritanya. Saya diam, saya minggir. Tuhan tolong.
Akhirnya saya keluar dari mobil, saya minta maaf sama yang punya mobil karena saya lihat kerusakannya tidak parah, parahan mobil saya gitu maksudnya. Tapi karena saya salah, sudah tidak ada gunanya saya khawatir, ya sudah bertanggung jawab. Saya ngomong, Pak, saya minta maaf, saya tadi ngantuk. Oh, karena saya respon saya ngomong dengan baik-baik seperti itu, dia tanggapannya baik. Oh, enggak apa-apa, Pak. Bilang saja sama bos. Oh ya. Akhirnya saya bilang, ternyata di situ ada AI gitu, ibu-ibu yang sudah berumur. Saya bilang, AI, saya minta maaf. AI kaget ya. Saya tadi ngantuk, AI. Oh, enggak apa-apa, Nak. Dibawa ke bengkel aja. Oh, siap, AI. Akhirnya masalah itu selesai dengan sangat baik dan saya tidak khawatir. Karena respon saya waktu itu dengan baik, akhirnya itu berjalan dengan baik. Masalah tetap harus dihadapi. Tapi respon kita tidak akan menambah masalah itu lebih parah. Betul saudara? Ada satu pujian yang memberkati setelah hari itu. Jadi pujian ini mengatakan bahwa kita tidak tahu tentang hari esok. Sesaat, semenit di depan kita, itu kita nggak tahu. Tapi saat kita menyerahkan semuanya, kita menyertakan Tuhan. Saya sangat-sangat percaya dan saya sangat banyak mengalami bahwa Tuhan itu selalu campur tangan dalam urusan kita. Tak ku tahu kan hari esok akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus. Tolong teksnya. Teks. Namun langkahku tetap bukan yang ku harapkan, karena yang akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang hatiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari katakan sama-sama dari atas. Kan hari esok langkahku tegak, bukan
Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami menyertakan Tuhan, saat kami berdoa, sebelum kami memulai semua aktivitas kami Tuhan, saat kami berserah, kami percaya surga itu bertindak dalam hidup kami. Apapun masalah kami Tuhan, kami bisa melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Kami memang harus menjalani hal-hal yang harus kami jalani. Kami harus tetap hidup. Kami harus tetap berusaha. Dan kami akan tetap bekerja Tuhan. Tapi kami punya jaminan yang kuat. Kami punya jaminan yang hebat. Karena Tuhan menyertai kami. Kami tidak akan membandingkan diri kami dengan siapapun juga. Kami hanya melihat kepada Tuhan. Hari ini saudara, tolong temanya dikeluarkan. Jadi ini adalah Sabtu kelima, di mana kegiatan kita biasanya ini adalah Praise and Worship Night. Jadi kita akan banyak menyembah, dengan sedikit sharing kita menyanyi lagi. Seperti itu. Jadi saya kayak seperti tante pun tadi bisa mempersembahkan pujian. Di gereja ini saya sebagai ketua Praise and Worship itu membuka kesempatan untuk semua talenta yang bisa melayani, yang mau melayani Tuhan. Silakan mendaftarkan diri. Selalu setiap selesai ibadah kan diumumkan siapa yang punya talenta, bisa bermain musik, bisa menari, bisa menyanyi dan lain sebagainya, bahkan aser dengan apapun itu, multimedia. Anda yang merasa dipercaya Tuhan talenta, gunakan itu. Mari kita sama-sama bikin sesuatu yang indah di tempat ini untuk memberkati semua, karena ibadah kita ini kan online. YouTube itu dilihat seluruh dunia. Alangkah bagusnya kalau seperti harapan dari para pastor kita bahwa semua jemaat nanti bakalan punya seragam seperti ini. Ini bukti kalau kita semua sudah terlibat dalam pelayanan gereja lokal. Amin saudara. Amin. Jadi tema kita ini turn your worries into a powerful hymn of praise. Artinya gampangnya, kuat dilakoni, ndak kuat ditinggal. Lu ngopi, ada yang suka ngopi. Kuat dilakoni, kalau ndak kuat ya berserah diri sambil nyanyi. Kenapa? Himne. Himne itu adalah istilah pujian untuk entitas atau pribadi yang lebih agung. Pujian khidmat yang untuk pribadi yang lebih agung. Jadi apapun kegiatan kita, nyanyian, musik, itu ada jiwanya saudara. Saya ini pengajar musik. Jadi saya mengerti betul bahwa setiap lagu itu ada jiwanya. Lagu-lagu yang tercipta melalui pengalaman hidup seseorang itu akan sangat-sangat mengena untuk orang-orang yang punya masalah yang sama. Nah, di tempat ini, jadi alangkah baiknya kalau kita tahu seperti itu, pilihlah untuk didengarkan. Itu lagu-lagu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita misalkan, hatiku kok galau, hatiku kok khawatir ya. Carilah dengarkan pujian-pujian dengan kata-kata yang menguatkan, saudara. Jangan malah mendengarkan musik-musik yang melo. Oh, ku tak sanggup lagi. Malah kita kan nggak semakin baik, masalah nggak selesai, tapi akan semakin jatuh. Tapi saat kita memilih lagu-lagu yang bagus, kita menyanyi, gini. Jadi jangan khawatir, surga itu tidak ada. Saya belum pernah menemukan satu ayat di surga yang marah dengan orang yang menyanyi fales. Tidak ada. Karena surga itu urusannya menyanyinya, yang dilihat itu hatinya menyanyi apa enggak.
Kita bisa menyanyi di sini, saya bisa menyanyi di sini dengan bagus, dengan suara yang indah, tapi belum tentu surga berkenan. Kenapa hatimu gak menyanyi, nak? Kita kadang cuma bersenandung aja. Tapi Tuhan tahu hati kita menyanyi. Itu sangat menyukakan Tuhan. Jadi himne, praise, pujian itu benar-benar sangat-sangat membantu hidup kita. Kita punya banyak sisi. Dan Amsal bilang bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, betul? Ada waktunya kita susah, ada waktunya kita sukacita, ada tertawa, ada menangis, ada lahir, ada mati. Artinya setiap kita ini nanti akan mengalami hal yang komplit, saudara. Oh enggak bisa Pak, aku karakternya, aku tuh orangnya tegus, enggak bisa nangis. Tapi suatu saat ternyata kita perlu menangis. Jadi saat ini saya mau mengajak, jadi ini kan suasananya tenang teduh. Ya, coba mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita ngomong dengan sebelah kiri kanannya. Tolong jangan terlalu khawatir. Lek kuat dilakoni, gak kuat nyanyi wae. Ya sambil ngopi enggak apa-apa, ajak-ajak saudara. 12 bar kopinya enak itu. Jangan kamu khawatir, di udara dia pelihara. Mari nyanyi sama-sama saudara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang ia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, apa di surga berpihara. Katakan aku tidak khawatir. Tidak khawatir, burung di udara berpihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang ia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga melihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang ia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga berpihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang ia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga melihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga melihara. Katakan sekali lagi dengan iman. Aku tidak khawatir. Siapa yang pelihara kita, saudara? Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan lagi sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Aku tidak khawatir. Puji Tuhan, haleluya. Silakan dulu. Dari tadi kita sudah mendengar kesaksian dari Tante Ike, Tante Jung, bahwa pengalaman-pengalaman hidup yang seperti itu bisa membangun, menguatkan setiap kita, amin. Nah, jadi harapan dari
ibadah hari ini kita semua pulang itu gini. Terus caranya biar nggak khawatir gimana? Ada satu kisah dalam Alkitab itu kalau mengatasi khawatir itu orang yang diceritakan paling banyak khawatir itu adalah Raja Daud. Kalau kita baca Mazmur Daud, semua hidupnya itu yang ditulis di Mazmur itu dia khawatir dibunuh anaknya, khawatir dikejar sama Saul, khawatir dan lain sebagainya. Banyak sekali diceritakan kekhawatiran itu. Tapi kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa Raja Daud itu mengakhiri dengan kemenangan. Amin. Amin. Ternyata caranya kita bisa meniru contoh seorang Raja Daud, bahwa dia saat dia khawatir apa yang dia lakukan? Jujur di hadapan Tuhan. Betul saudara? Dia berkeluh kesahnya sama Tuhan. Dia selalu menghadap Tuhan. Tuhan, ini aku punya masalah ini. Dan Tuhan, kita lihat sampai akhir hidupnya dia menyelesaikannya semuanya masalah yang dialami dengan baik. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jujur itu ada dua arti. Jujur yang pertama, perkataannya benar. Dua, tindakannya sesuai dengan hatinya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu seperti itu. Lawan katanya jujur tentu saja apa? Munafik. Berarti nggak jujur, gitu kan? Nggak sesuai. Jadi kita sama-sama di tempat ini kita berjuang. Saya ini selalu merasa sampai hari ini kadang-kadang lupa. Ternyata saya sudah umur 40 tahun, saudara. Karena masih banyak bahkan murid-murid saya itu yang manggilnya Kak. Jadi saya merasa nggak tua gitu. Terus aku umur berapa Mak? Ulang tahun kemarin. Loh, 40 tahun. 40 tahun. Apakah hidup setelah dilihat ke belakang, apakah hidupku selalu enak? Ya enggak. Tapi aku hidup sampai hari ini. Kita semua hidup sampai hari ini. Enggak kerasa kan saudara? Saya masuk Banyuwangi tahun 2000, betul pastor ya? Tahun 2000. Sampai hari ini sudah 22 tahun. Enggak kerasa saudara. Cepat sekali. Tapi yang saya bisa simpulkan dari kehidupan saya ini orangnya tidak konsisten. Ini saya mengaku ya di hadapan Tuhan. Saya ini dalam pengikutan Tuhan, pelayanan dalam kehidupan rohani saya itu tidak konsisten, nggak bisa semangat terus melayani Tuhan, nggak bisa. Sering saya ngambul tuh sering. 1-2 hal nggak cocok, marah. Gak pelayanan sih, pastor off gitu. Hati-hati skakelmu lecek ya gitu, on off gitu kan. Nah itu banyak. Tapi yang saya tahu, selama saya hidup terutama di Banyuwangi, karena sebelum itu saya memang beragama Kristen, tapi saya tidak pernah namanya sungguh-sungguh itu nggak pernah. Dulu saya ingat sekolah minggu itu selalu kejar-kejaran sama yang jemput. Sampai saya remaja, sampai saya pemuda, nggak pernah saya merasakan saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di Banyuwangi inilah saya waktu itu di gereja lama, dan puji Tuhan ketemu dengan Pastor Rizky. Ditariklah saya ke Mes. Dari situ saya ketemu dengan komunitas anak-anak yang sama-sama mengejar Tuhan. Diajari berdoa, baca Alkitab, itu segala macam. Tiap hari, waktunya habis stabil. Kode. Bentar lagi. Setiap hari saya itu ke gereja. Pak Yoel ini juga saksinya. Dulu beliau juga sering bercerita bahwa kita melayani bersama. Nah, setelah saya sungguh-sungguh, saya mengerti saat kita mengikut sertakan Tuhan, minimal bangun tidur Tuhan sertai aku hari ini. Sepanjang hari itu belum tentu itu segalanya berjalan dengan baik setelah kita berdoa, enggak. Tapi itu jaminan kita enggak akan sampai jatuh itu ndelosor, saudara. Ada batasnya.
ada perlindungan Tuhan. Yang saya saksikan tadi, saya ingat kenapa kok sampai saya los nabrak orang. Ternyata saya waktu pulang tidak berdoa. Lupa saudara saking capeknya. Teguran, ya puji Tuhan, berarti kita masih dipelihara Tuhan. Jadi satu, untuk mengatasi semua kekhawatiran hidup, coba lakukan, jujurlah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya masalah ini Tuhan. Tuhan, aku benci sama orang itu. Orang itu nyakiti bener deh aku. Saat kita jujur, apakah salah? Istilahnya, kalau kita apa gibah ngerasani orang itu salah. Tapi kalau kita curhat gibah sama Tuhan, enggak salah saudara. Itu justru menyembuhkan kita. Amin saudara. Bawa dulu, jujur dulu sama Tuhan. Setelah itu, apa yang terjadi, saya percaya Tuhan akan menuntun. Amin. Amin. Jadi hari ini, mari kita sekali lagi kita datang ke Tuhan. Kita mau minta Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali Roh Kudus. Setiap kami mengawali hari kami akan menyertakan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan lebih banyak bersyukur lagi dengan semua yang sudah Tuhan berikan. Kami bisa sehat, kami bisa bangun berjalan baik. Itu semua anugerah Tuhan. Saat kami lemah, kami akan datang, pertama kali kami akan datang ke Tuhan. Ajari kami semua Tuhan. Ajari kami Tuhan. Roh Kudus, ingatkan selalu dalam hati kami bahwa Engkau ada bersama kami. Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semuanya buat bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku,
Sekarang tenang jiwaku. Sekarang, mari jemaat sendiri yang nyanyikan. Sekarang tenang jiwaku. Sekarang tenang jiwaku. Jiwa kami benar-benar tenang di dalam Tuhan. Engkaulah jaminan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Kristus pembebas Hosana. Hosana, Yesus mati bagiku. Kami tidak akan sia-siakan pengorbananmu. Setiap tetes darah yang Tuhan curahkan buat hidup kami akan mengubahkan hidup setiap kami. Engkau sudah mati buat kami semua, dan Engkau sudah bangkit menjadi Raja setiap kami Tuhan. Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Yesus bangkit bagiku. Terima kasih buat sore malam hari ini Tuhan. Kami percaya surga memperhitungkan setiap apa-apa yang kami buat dalam hidup kami untuk Tuhan. Baik kami bekerja, baik kami melakukan tugas rumah tangga kami, baik kami melayani pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas keluarga kami, anak-anak yang terbaik, suami dan istri yang terbaik, rumah yang terbaik, dan segala hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami percaya itu yang terbaik. Mungkin saat ini hidup kami tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami percaya waktu Tuhan itu akan terjadi pada setiap kami. Setiap destiny Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan saat menciptakan kami, itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap kami saat ini. Tidak terlewat satupun di ruangan ini oleh berkat Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu memerintah dalam hati dan pikiran kami hari ini, saat ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan setiap orang, setiap jemaat, setiap yang ada di tempat ini, mari sama-sama dengan iman katakan amin. Saudara diberkati, katakan aku diberkati. Thank you very much buat Pras yang sudah melakukan luar biasa, kesaksian yang luar biasa buat Cik Syahung dan Ibu Ike. Dan saya berterima kasih buat Cik Pun, suaranya luar biasa. Umurnya sudah bukan sweet 17, tapi di atas sweet. Ya, di atas widak, ya.
Tepuk tangan bagi Allah kita, tim yang luar biasa yang hari ini memberikan present worship yang luar biasa. Terima kasih. Juga untuk seluruh keluarga JKI Mandat Kerajaan yang sudah mengikuti ibadah online ini. Thank you very much buat semuanya. Dan welcome home buat seluruh tamu kita yang dari luar kota atau yang baru pertama kali hadir di JKI Mandat Kerajaan. Silakan berdiri, kita beri tepuk tangan yang meriah. Yang pertama kali, thank you, God bless, Tuhan Yesus memberkati. Welcome home, wow. Kita akan lihat dulu video pengumuman. Shalom keluarga Mandat Kerajaan, bagaimana pesan firman Tuhan yang telah disampaikan pastinya menjadi berkat dan rema bagi kita semua. Bersama saya Alicia, berikut warta sepekan ke depan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Mengajak keluarga Mandat Kerajaan untuk ikut dalam doa pagi setiap hari, Selasa pukul 5 pagi di rumah masing-masing. Untuk menara doa pada hari Selasa diganti berdoa di rumah jemaat masing-masing. Kau Tuhan membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Mari bertumbuh bersama di dalam KB2. Untuk KB2 minggu ini diliburkan, tetapi jemaat tetap berdoa di rumah masing-masing. Untuk kakak-kakak youth, ibadah minggu ini diliburkan dan diganti berdoa di rumah masing-masing. Untuk bapak ibu yang mempunyai anak atau cucu, bawalah mereka ke dalam ibadah Army Kids yang akan diadakan setiap Sabtu di Hotel Santika pukul 17.30. Hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, ibadah raya akan dilaksanakan secara onsite dan online. Ibadah onsite akan diadakan di Hotel Santika pukul 17.30. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Joel Hermansyah dengan tema I Know Who You Are. Bagi jemaat yang akan berlibur di luar kota, diharapkan berhati-hati di jalan dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Diingatkan kepada seluruh keluarga Mandat Kerajaan, masa pandemi masih belum berakhir, tetap gunakan masker selama ibadah berlangsung dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Demikian warta sepekan kali ini. Saya Alicia, selamat berlibur, stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Kak sama anjingnya Alicia. Anjingnya lucu ya. Dan bagi saudara yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita tidak bisa bertemu minggu yang akan datang. Tapi saya sebagai staf dari seluruh keluarga Mandat Kerajaan mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf kiranya kita saling memaafkan. Padahal memaafkan itu adalah hal yang harus dilakukan setiap hari. Bagi semua pasangan muda-mudi, pasangan tua, memaafkan itu penting sekali. Amin. Jadi jangan 1 tahun sekali memaafkan itu. Kalau saya salah, mohon maaf yang sebesarnya. Ya dong. Dan JKI Mandat Kerajaan, keluarga kita setiap bulan kita ada baksos. Bagaimana baksos kita? Mari kita lihat video ini. Raja Maha Besar, mari dapat
katakan Tuhan Raja Maha Besar. Ku percaya Tuhan, mari datang menyembah-Nya. Lagi Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Mari lambaikan tangan kita. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Mari dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan, puji Dia Tuhan. Biji, loro, telu. Ya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat takkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Takkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, oh, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Saya mengucapkan terima kasih buat taburan yang sudah berikan. Karena masih banyak orang miskin di sekitar kita. Katakan amin. Tangan Anda, apa yang Anda berikan di gereja ini, itu diberikan kepada orang-orang miskin. Dan itu berguna bagi banyak orang. Kemarin kita ada di Bali, sekarang kita ada di tempat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Info baptisan air, saudara bisa menghubungi Ibu Ida, karena sehabis lebaran kita akan katekisasi, habis itu baptisan air. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Jangan berhenti Simpanku dalam perkenananmu, sampai ku mata karakter dan unity, hingga sampai hari dikudus dengan anugerah-Mu, kejujuran-Mu hidup dalamku, sampai kedatangan-Mu kita bertemu di awan, sampai semua. Sungguh amat. Kami bersyukur buat malam hari ini, pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, dan Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan. Terima kasih, pulanglah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang memagari hidupmu. Malaikat Tuhan menjaga engkau siang dan malam. Waktu engkau berjalan dengan Tuhan,
presence of God hadir dalam hidup keluargamu. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua umat yang percaya katakan, amin. Selamat malam.